kalau diperhatikan dulu tuh kalau baca paling 5 menit, 10 menit gitu. Tapi kalau sekarang lu kenapa bacanya bisa berjam-jam gitu tuh? Kenapa nggak bosen gitu aja? Dia beli ngudang yang cibe itu baca bae. Kalau dulu nggak manggil juga bacanya cuma 5 menit sih. Baca firman sing ni Arab lagi nggak bangun. Bangun rumah Tuhan. Kalau secara rohani deh, Jim, baca firman itu sama aja kerja, Jim. Matanya capek nggak baca lama tuh? Ya capek, wih berhenti. Oh, capek berhenti. Capek berhenti. Udah baca lagi. Lampunya dibaca alih-alih. Lampunya, nyetel lampunya yang ngepasinnya. Halo, Batur sedulur kuliner gini. Halo, Batur sedulur kuliner ketemu Mani di Kuliner Katulistiwa bareng Oma di channel Republic Station bersama saya Gani W dan Bang Farid yang ganteng. Kita sekarang lagi ada di Linggondani Resto Jalan Kartini. Mana, Pak? Kartini. Pokoknya posisinya depan Hotel Woodstock. Kartini. Yuk, kita masuk aja lah. Halo, Batur sedulur kuliner Katulistiwa bareng Oma. Kita lagi ada di dalam ruangannya rumah makan Linggondani. Tempatnya enak ya, Pak? Enak. Sering-sering. Ini makanannya banyak. Sering gimana? Nih, makanannya banyak. Ada ayam goreng kalasan. Ada ayam goreng kalasan original. Kalasan tau, Pak? Itu tuh banyak kalasan gitu ya. Iya. Apa tuh kalasan? Kenapa ya Pak disebut dengan ayam goreng kalasan, Pak? Kalasan kalau ciri khasnya tuh jadi ayamnya diungkep gitu. Diungkep, nah terus digorengnya nggak terlalu lama gitu. Jadi si daging ayamnya itu lebih juicy gitu. Jadi apa sih masih nggak kayak ayam goreng yang kering banget tuh. Iya, iya. Tapi bentuknya crispy gitu ya, Pak? Enggak, ya itu ada 2 macam. Yang laku kan yang original. Oh, yang original Aslinya ya. nih, kalau original nggak ada crispy-nya tuh, nggak ada kriuknya tuh. Kalau yang spesial itu ada kriuknya. Sesuai Nah, dengan cuman gambar. zaman dulu tuh nggak ada yang kriuk tuh. Jadi kalau cerita ditanya ke mbaknya atau saya dulu kan puluhan tahun saya makan sini gitu. Yang terkenal itu ayam yang original. Originalnya dari dulu sih ya. Ini paketnya dah. Iya, ini Coba biar paketnya. orang tahu sih. Ini paket ayam kalasan red. Ini pakai satu. Pakai satu. Ini paketnya, pakai satu. Ayam kalasan original. Nih, Terus paket 2 gudeg ayam teh botol. ini tak mungkin ya. Terus Paket 3 nasi ayam kalasan sayur asem. Itu. ini. Ya. Terus Paket 5 nasi ayam cobek sih jangan dulu ya. Ini 5. Ilham mau nasi goreng apa mau ayam? Bebas, Pak. Paket Bukan, kamu tidak mau ini tukar-tukar, kamu mau apa?
Paket 5 ayam kalasan sayur lodeh. Enak ya, Mak. Iya, apa aja kebaplok, Pak. Oh, ini ayam kalasan sayur lodeh. Mak, ya? Kamu nggak pernah makan ayam, berarti mesti ayam ya? Apa gudeg? Ayo. Alergi enggak ayam makan daging tuh? Nanti alergi bau semuanya. Ya, coba di mana? Ini setnya di mana? Diulang lagi, Mbak. Setnya di mana? Mbak, diulang lagi, Mbak. Ini kemana nih? Ini gini. Mbak, Iya. kalau paket satu yang mana, Mbak? Pakai satu yang ini. Ini namanya ayam kalasan Original. original. Iya. Nah, ini mau saya kasih tahu teman-teman, Mbak. Ini Paket yang 2 nasi sama gudeg. nasi gudeg. Ini paket 2. Iya, paket 2. Paket ini Ini yang paket 3 sama sayur asam. nasi ayam kalasan sayur asam. Iya, sambelnya sambal terasi sama sambal ayam. Sambal terasi sama sambal ayam. Ini paket nomor 5. Paket 4. Oh, paket 4. Yang paket 4 pakainya ayamnya dibakar, sayurnya sayur asam Sayur juga, asem juga. lalatnya timun aja sama selada, Oh. sambelnya belum. Belum. Ada sambal cobek, sambal Oh, hijau. belum keluar. Iya. Paket 5. Paket 5 ini yang spesial yang digoreng tepung Hmm. sama kremesan. Itu ya? Sayurnya sayur lodeh. Oke, nasi goreng Biasa. biasa udah. Tinggal nunggu apa lagi nih, Mbak? Sambal cobek cobek. buat yang paket 4. Makasih ya, Mbak. Iya. Nggak tahu. Ini kalau di apa Pringgodani sebenarnya yang asli ini ayam begini kan. Jadi ayam original. Kalau yang tadi Farid makan itu ayam spesial. Itu ayam spesial itu menu tambahannya di Pringgodani gitu. Yang asli ini seperti ini. Kalau buat saya pribadi, saya tanya ini. Jadi enak ya, Pak? Apa ya, rasanya jadi nasi khas banget kayak zaman dulu tuh. Tapi kalau yang nanti punya ilham gitu Dam, itu udah mau dipandang itu hal itu kalau nggak salah ini kan cobek apa doang, tapi coba tuh. Tapi cobeknya lain sendiri kan. Ini punya ilham nih. Iya, Jadi cobeknya. ini yang digoreng kecap kalau nggak salah ya, apa Iya. dibakar Dibakar kecap. kecap. Ininya sambal cobeknya ini Ham. Istimewa ya. Mungkin kalau buat ilham cocok kali itu yang pedes sih. Sambalnya 2 macam. Nah kalau ini spesial lagi nih, nggak tahu enak nggak? Enak. Enak buat orang yang murus ya, lagi murus bagasinya. Enak. Nah ini yang diinem lain sendiri nih. Iya. Apa nem rasanya nem Ini manis nasi asin, gudeg ya. manis asin Rasanya manis, manis ya. asin, ada asam-asam, enak. Nano-nano. Bagus semuanya. Oma paha karena seperti saya. Loh, Oma sekarang udah mati di vlog. Makan bagus tuh, ambil lagi dah. Oma enak, Oma. Ini Datang lagi kalau apa? Enggak, aku pesen anu kepala. Aja, udah rendah gue. Saya kalau di sini daripada ayam, saya lebih suka kepala Ham. alasannya apa, Pak? Nggak tahu, gurih, banyak kulitnya kali. Jadi kadang-kadang kalau makan sini kepalanya 5 sama nasi 1 udah nggak ada ayam. Menurut pendapat Bapak nih, bagaimana cara kita untuk bisa lebih mengerti tentang Tuhan? Jadi biar kayak menghidupkan, jadi kan kayak mengaktifkan lah Tuhan dalam diri kita gitu, di diri kita. Ya mungkin apa ya, kalau satu mungkin kemauan kali ya, kemauan kita mau nggak sih gitu, jadi jangan seenak kita gitu ya. Karena manusia kan nggak sadar bahwa seringnya seenaknya aja gitu. Jadi maksudnya bagaimana cara kita untuk menghidupkan, untuk bisa lebih menghidupkan Tuhan di dalam diri kita. Yang pertama dasarnya adanya kemauannya kami sendiri gitu. Mau dari kalau cerita kita dibebasin gitu, Iya. manusia dibebasin, itu kan nanti yang bergerak itu kan jiwanya manusia. Nah jiwa manusia itu kan
berupa pikiran dan perasaan. Berupa pikiran Dan perasaan itu jiwa tuh. Jadi Jiwa. setiap manusia itu punya jiwa kan. Jadi Ada pikiran dan perasaan. itu Gani gitu. Nah Farid lain lagi nanti jiwa perasaannya tuh. iya, Ilham beda lagi, saya Inem, Oma juga semua beda. beda ya. Nah, kalau udah pakai parameternya jiwa dan pikiran manusia, akhirnya orang akur itu jadi susah dan karena masing-masing beda sih. Gitu. Iya. Nah, sedangkan Tuhan sendiri punya jiwa dan pikiran tuh punya jiwa yang berupa pikiran dan perasaan juga. Tuhan tuh punya pikiran dan perasaan gitu. Iya. Oh. Nah, kalau kita hidup mau akur, mau tertib, mau Iya. benar, ya berarti kan kita mesti pakai pikiran sama perasaannya Tuhan. Jadi cara menghidupkan Tuhan di dalam diri kita itu yang tadi itu ya, Ya, bagaimana caranya menghidupkan pikiran dan perasaan Tuhan di dalam kita? yaitu dengan cara yang tadi itu apa? Dengan cara mengenal firman kan? Firman. Kalau enggak, gimana kita bisa tahu Iya. pikiran Tuhan, perasaan Tuhan gimana? Nggak tahu gitu kan? Iya. Jadi kalau misalnya Pak Gani kan selalu terus bertawakal gitu loh Pak. Gimana sih caranya biar kita itu selalu bimbing segala macam gitu loh Pak. Dan terarah lah mulai. Enggak. Itu nih Pak. Orang banyak yang seperti Farid bilang, Iya. gitu. Tadi pagi saya baru sharing sama Iya. istrinya Pak Darmanto. Iya. Karena Bagaimana? dia bilang ke suaminya, ke Pak Darmanto, yang penting Bapak banyak doa aja, Papa banyak doa gitu. Saya bilang, kalau doa itu relatif, bro. Yang tadi Farid bilang beramal, itu relatif. Bertawakal. Tawakal itu relatif. Ya berdoa relatif gitu. Jadi saya bilang sebenarnya yang paling bagus itu ya bukan cuma berdoa dan tawakal, tapi mengerti loh, Iya. mengerti perintah peraturan Tuhan itu apa, dan kita melakukan. Iya. Sudah. Ya, waktu kita sudah ngerti perintah peraturan Tuhan, berarti kan Tuhan udah ngasih tahu. Ya ini mesti dilewati, ini mesti gini, udah ada perintah peraturannya. Iya. Mesti di ini ya jangan Gitu loh. khawatir Adapun sama- waktu kita melakukan ternyata terjadi, jadi timbul masalah, ya nggak apa-apa. Nanti kan Tuhan yang beresin. Iya iya sebagai percobaan ya ujian. Iya, jadi diadepin akhirnya tuh. Iya, benar. Jadi nggak tahu beda nggak dengan yang Farid tadi bilang istilah tawakal, nggak tahu beda nggak sih? Tawakal apa sih Bang? Yang arti yang mendekatinya Ya berserah diri, pasrah gitu kan? pasrah kepada Sang Kholik. Nah, balik lagi pasrah yang apa gitu kan? Iya. Kalau kita nggak ngerti firman Tuhan, nggak Tuhan. ngerti perintah peraturan Tuhan, terus yang lu pasrahin apa? Iya. Iya. Benar, pasrah soal apa gitu loh? Yang meminta perlindungan segala macam juga. Ya itu tadi Jadi kayak kuncinya ya harus mengenal firman Tuhan. Perlindungan kan mungkin maksud Farid kan tujuannya untuk bisa terhindar dari masalah. dan juga kita meminta ya sama sih itu meminta menghidupkan roh Tuhannya seperti itu mungkin Pak. Jadi kuncinya satu, Rit. Jadi Firman. kan ada firman Tuhan, ada roh Tuhan. Iya. Nah banyak orang yang malas pelajarin firman Tuhan. Iya. Iya banyak kan gitu. Ngihidupinnya roh Tuhan terus gitu. Nah saya kan ngingetin kalau roh Tuhan dihidupin, roh itu kan nggak cuma Tuhan, Iya. roh jahat pun bentuknya roh. Iya. Itu. Nah sekarang bedain antara roh jahat sama roh Tuhan gimana? Dua-duanya sakti juga. Dua-duanya kan aneh gitu caranya tuh, irasional. Irasional. Karena kekuatan roh. Nah, yang bisa membedakan itu cuma firman. Ya, Iya, waktu Gani, Farid pegang firman, itu roh jahat, Rit. Nggak bisa masuk ke dalam kita, Rit. Iya. Panas. Iya. Kitanya tuh bagi roh jahat itu panas. Iya. Kalau kita kenal firman. Kalau buat Tuhan ya cocok. Memang pengennya begitu gitu. Iya. Tangkap nggak? Jadi Tangkap. kalau nggak ada firman, itu resiko banget, Rit. Besar resikonya. Resikonya gede. Yang ngisi bisa roh jahat gitu. Iya. Iya. Bahaya gitu. Dan sebaliknya kalau kita nggak mengenal firman, berarti kita kan melakukan seperti yang Tuhan tidak inginkan. Tuhan yang kepanasan dan nggak bisa ada dalam kita. Tapi kalau kita hidup sesuai firman, roh jahatnya yang kepanasan. Itu makanya saya bilang nggak bisa cuma cukup doa atau roh aja tuh. Iya. Kalau doa, tawakal, saya khawatir semua larinya cuma roh. Iya. Nah yang saya tekankan di sini itu benar, tapi mesti disertai sama Belajar firman, Iya, iya. supaya roh jahat nggak bisa masuk. Iya.
kerotohan betah gitu. Iya, ini. Itu nggak tahu kejawab nggak yang gak ditanya? Kejawab Pak. Kamu kejawab nggak jadi? Iya, kejawab. Kejawab ya tidak? Jelas Ini banget. gitu. Iya betul. Itu pedes Pak nasi goreng. Enggak. Tapi ini enak kepalanya emang enak juga Ini kepala. sok banget loh. Iya. Beda. Sampai Enak ke banget. tulang. Enak. Enak banget antara yang original sama yang itu. Sama sih Pak, rasanya Pak. Harganya mahalnya mungkin tuh. Cuma Ini. Jauh. Oh, Cuma karena ini ada ini sih crispy-crispy-nya mungkin. saya jujur aja nih. Saya khawatir rasanya tuh robah nggak sih dari original gitu. Segitu dulu Pak. Ya, kalau original rasa juicy tuh. Apa juicy tuh jadi rasa masih ada kayak air gitu loh di dalam daging-dagingnya tuh. Nah, kalau dia Ini agak kering jadinya. saya khawatir itu hilang juicy-nya tuh. Ini yang bikin aneh nih. Kepala ikannya nih, gorengnya, aduh enak banget tuh. Kepala ayam. Ya kepala ayam enak banget loh. Enak. Jadi kalau gua sama lu makan di sini kan, gua kepala semua, lu kepala semua. Masalahnya diusir nggak kan? Gua makan nasi sama kepala. Halo. Ini kita lagi mau bayar dulu. Hah? Kenyang? Diskon 15%. Oh. Farid ulang tahun nggak? Bulan depan teh? Oh ya udah nanti saya bayarin makan ya. Siap. Oke. 300? Ya. Ya. Tuh. Tereng. Sip. Sahabat kuliner Khatulistiwa, kalau ke Cirebon, jangan lupa mampir di rumah makan Prigodani Resto, Jalan Kartini nomor 65, Kota Cirebon. Iya. Jangan lupa subscribe dan Like, subscribe ya di channel di channel Republic Station. Oke, makasih ya. Ya.